Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan sebuah lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Nah, apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi,
di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Nah ini ya, semoga ini didengar oleh presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama tuh kuncinya, orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuak apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang itu, orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya, tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini. Tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti. Ya tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah. Itu salah satu kuncinya. Semoga polisi singkat kata saja. Semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya,